Klarifikasi apa, Bone Lovers? Apa yang harus aku klarifikasi? Sekolah SD 6 tahun. Ya. Aku nunggu ibu komen ini. Komen apa? Jadi saksi kemarin. Oke, nanti cerita ya. Di balik tembok juga bisa kali ngeliat kembang api mah. 6 tahun kasihan ya. Kalian itu nggak bisa mengasihani diri orang lain kalau dia sendiri nggak kasihan sama dirinya, ya. Kalau orang yang kalian kasihani juga nggak masalah dengan apa yang terjadi di hidupnya, buat apa kalian kasihanin? Kan mending ngasihanin hidup kalian sendiri, yang ngasihanin orang yang nggak mau dikasihanin. Iya, ini roti sourdough. Kulit wajah aku bagus, nanti aku kasih tahu ya. Belum sekarang. Dulu kata fansnya bakal demo, mana nggak ada. Ya itu kan aku udah bilang, lama-lama nanti dia dilupakan. Fansnya itu kan cuman pengen insight doang, pengen jualan, pengen jadi perhatian. Kalau sudah nggak populer lagi juga dia akan ditinggalkan, dia menangis sendiri. Makanya kan aku bilang, semoga dia punya teman yang tulus, yang benar-benar ada di hidup dia, bukan karena manfaatin dia untuk apa, untuk dikenal doang. Nggak ada guna sekarang guys. Sekarang di sosmed itu nggak ada guna terkenal di sosmed ya. Karena apapun yang instan, viral instan, itu akan terjatuh juga instan, cepet. Tapi aku yakin sih kalau fans-fansnya yang benar, yang memang mengikuti, yang memang benar-benar fans itu pasti prihatin dengan kejadian sekarang. Kalau fans-fans yang apalagi buzzer-buzzer gitu mah udah setelah dia tidak bermanfaat lagi buat mereka, udah begitu dilepeh. Iya makanya. Ini kacamata pesanan aku yang Project P yang terakhir udah jadi nih. Nanti aku cobain satu-satu ya. Bagian cuy. Aduh. Ya aku sih sebetulnya ya, bukan aku bergembira atas dukanya orang, atas terjadinya berita tidak baik buat orang. Ya tentu aku sebagai manusia berduka, apalagi sekarang tuh kita lagi ngelihat banyak bencana kan. Ya tentu aku juga berduka. Cuman sebetulnya aku itu apa ya, yang membuat aku jadi rasa empati, rasa kasihan aku itu akhirnya
nggak ada lagi gitu setelah juga entah admin entah apa suka ngebully aku, masih ketak-ketik gitu, terus didukung dengan buzzer-buzzernya. Makanya kalian itu kalau kalian memang fans yang bener-bener fans, pasti tidak akan menambah masalah di hidup yang kalian idolakan gitu kan ya. Karena langkah orang bebas dengan langkah orang terbatas itu beda ya. Kalau kalian membela orang yang sedang dalam masalah dan kebebasannya terenggut, tentu kalian harus bijak, jangan memancing-mancing emosi untuk orang-orang yang bebas ini ya, nyukurin gitu. Kalau kalian menambah beban berat fans kalian yang sedang terbatas kebebasannya, terampas kebebasannya, lalu kalian malah membuat menyerang orang-orang yang bebas, itu masalah besar. Buat apa? Buat siapa? Buat orang yang kalian idolakan gitu. Paham kalian? Jadi kalau benar-benar fans itu harusnya meminimalisir ujaran-ujaran kebencian, meminimalisir, menghilangkan hujatan-hujatan gitu. Ririn 11.30 nih ya, pertama dan terakhir aku akan berkomentar tentang tentang kasus yang lagi viral. Aku itu, kalian bisa lihat, aku itu paling pantang ikutan masalah rumah tangga orang lain, paling pantang, nggak sudi aku, apalagi untuk masalah poligami ya, itu big no buat aku tuh big no banget ya. Pokoknya kita yang normal-normal aja lah hidup ya, yang normal-normal aja, jangan selalu menormalisasi perbuatan-perbuatan yang manusia itu nggak akan sanggup melaluinya ya. Hari begini mau berbagi, berbagi materi aja belum tentu adil, apalagi berbagi hati. Sudahlah ya, kalian gak usah nanya-nanya lagi, aku gak mau komentar ya, udah ya. Kalian doain aja apapun yang terjadi di hidup orang lain, semoga yang terbaik, dan semoga masalah apapun bisa dilewati dengan baik. Udah gitu ya, gak usah tanya-tanya aku, komentar, aku gak ikut-ikutan, paham kalian? Makan telur dulu ya. Apalagi tentang 6 tahun ya sudah, aku prihatin ya, tapi mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang itu menambah kesadaran dirinya bahwa tidak ada orang yang kebal hukum, dan apapun perbuatan jahat orang itu, Allah itu akan memberikan pelajaran, entah dari arah angin mana, entah dengan cara apa ya, entah. Nah makanya kita jadi manusia itu baik aja, nggak usah jahat sama orang. Kalau nggak akan, kamu nggak usah juga menghakimi, nggak akan sadar sih ya. Manusia kan, Allah kan maha membolak-balikan hati manusia ya. Yuk doain aja yang baik-baik ya sayang ya, doain yang baik-baik. Kalau memang dia merasa, kemarin kan nanti masih ada PK, masih ada banding, masih ada apalah ya. Kalau aku menyarankan, sudah terima aja daripada ya kan, sudah terima aja. Apalagi sekarang kan dia bilang, sekarang kalian tidak bisa melabelkan aku pemeras lagi. Udah dengan jelas di depan muka dia, di depan kuping dia, majelis hakim yang mulia, bahwa menyatakan terbukti memeras. Sekarang terbukti lagi TPPU. Suruh tobat nasuha aja dah. Udah itu aja pesan aku. Sudah, manusia juga kan tempatnya salah dan hilaf. Sudah. Lu emang salah. Mungkin kehilafan lu itu deket-deket sama orang-orang yang ayo aman, nggak masalah, aman. Nah sekarang awas ya kalau kalian meninggalkan tuh, dalang-dalang meninggalkan wayangnya. Ya bilang makasihan, apalagi orang-orang yang tadinya ngebelain, ngebantu, itu satu-satu nyari aku, mau berkawan sama aku, kasihan. Ternyata tidak ada
Tidak ada ketulusan, orang-orang yang di sekeliling dia itu tidak ada yang tulus. Tidak ada yang tulus. Kasihan, tapi dia harus belajar ya kehidupan ya. Kalau dia keluar nanti, dia harus bisa membedakan mana orang yang tulus, mana yang enggak, mana yang mau ngebantu dengan tulus, mana yang enggak. Dulu dia sering bermasalah di samping Kak Fitri, dia selalu bebas. Enggak, kata dia kan, she has nothing. Aku tahu, bukan aku nggak tahu apa yang terjadi di balik jeruji pun aku tahu. Karena banyak yang ngasih tahu ya, kadang kasihan ya. Ya tapi ya sudahlah. Ini si Wahid 12 kali ini udah judul, udah nenek lampir. Setan apa yang pagi-pagi merasuki hidup kau, Wahid? Setan apa? Blok ah. Si Wahid lagi emosi. Ya kalau dia kasihan anak-anaknya, dia harus berubah. Anak-anak itu besarnya cepet banget, jangankan 6 tahun ya, 2 tahun aja tuh tahu-tahu bujang aja, tahu-tahu besar aja. Lihat anak aku sekarang di Kanada, tahu-tahu udah mau selesai aja. Udah diblokir. Ya wajar ya, setan-setan buzzer bangkit karena melihat junjungannya 6 tahun, wajar. Nggak tahu aku kalau kasasi, tapi harus pakar-pakar hukum lah yang berkomentar tentang itu mah. Apalagi yang harus kalian mau tanya apa? Tanyalah, aku masih mau jawab nih. Iya bener, Natalia Nurani. Mister Cosmo 2025, amit-amit. Nauzubillah min zalik. Masa kamu menyuruh aku berposisi jadi si NM? Ngadi-ngadi aja. Amit-amit, nggak mau. Nggak usah berandai-andai ya. Itu bukan hal yang harus seandainya. Coy. Ke Bandung kemarin, iya aku dipanggil sama Polda Jabar untuk dimintain keterangan terkait laporan Ibu Heni Sagara ya. Muak tahu aku tuh. Masih pada petantang petenteng, yang salah-salah bukannya pada mawas diri. Nah tadi ada yang nanya kan, aku makan putih telurnya berapa, kuning telurnya cuman 1. Nah yang 1 aku nggak makan. Tuh kuning telurnya 1 aja.
ngiler makan telur. Ya makan dong. Aku mau nge-gym abis ini guys. Aku lagi disuruh makan putih telur. Terus aku kan lagi main beban ya. Nanti badan aku besar. Gak apa-apa, aku gak suka lihat orang kurus. Karena kalau udah seumur aku, badannya kurus, mukanya ikutan jadi turun. Garam sama lada. Aku itu bukan menganut kurus itu cantik. Aku bukan penganut itu. Aku penganut kelihatan bugar itu cantik. Ya, jadi kalian itu mau kalian gemuk kek, mau kalian apa kek, yang penting kalian kelihatan bugar, nggak loyo. Daripada kalian kelihatan kurus tapi mukanya loyo gitu, kayak segan hidup. Makan aja kalian ya, makan aja. Nanti kalau kalian udah sakit, nah itu baru kalian tahu rasanya enak makan itu gimana. Makan aja, tapi dijaga pola makannya. Sulawesi Tenggara, assalamualaikum. Nah biasanya aku habis begini, aku treadmill dulu, terus aku angkat beban sedikit, lalu aku ke kantor. Hari ini aku full sampai sore. Sidik, terima kasih. Di kasus Bandung terpidana terlibat, kayaknya dia bagian orang yang dilaporin karena ikut menyebarkan. Isa Zega yang pastikan lebih ringan ya vonisnya daripada si NM. Padahal Isa juga banding, tapi bandingnya itu tidak menambah, tidak mengurangi, tetap. Harusnya sih dikurangin kalau Isa Zega karena dia dikriminalisasi ya. Laporannya apa, vonisnya apa. Papa dia udah ikhlas. Isa Zega sudah ikhlas guys. Besti, aku habis makan telur Besti. Ada si Thompson tuh. Belum beres, baru mau nge-gym. Aku ada meeting jam 11, ini jam 8, masih bisa sejam lagi. Aduh, apalagi yang mau ditanya? Ya, Mami Isa lebih ringan hukumannya. Jambi, assalamualaikum. Jadi gym juga kadang makan telur tuh enak ya Cek. Iya benar nih. Beautyless sama Rinda berarti paham. Kamu lagi ngegedein badan kamu kan, sama aku juga. Nanti setelah ini bisa dikecilin lagi. Naik banding lagi yuk, naik. I am. Sayangan aku tuh, wanita tangguh dari Indonesia. Kakak jam 6 pagi udah ngangkat cangkir kopi, nikmat lagi yang didustakan. Iya, aku tadi bangun pagi, lihat matahari pagi, Masya Allah indah banget. Niki Bull abis duit berapa ya dia gara-gara kasus ini. Jangan suka mengukur-mengukur begitulah. Aku mah nggak mau suuzon ya. Karena aku pun dituduh seperti itu. Di apa namanya, difitnah seperti itu tuh rasanya nggak enak. Aku melihat dalam kasus ini itu, kan aku udah bilang hakimnya ini tegak lurus seluruh sumpit, ya nggak? Seluruh sumpit, aku meyakini itu. Kalau yang di Jaksel memang tidak terbukti TPPU-nya, ya kan masih dalam satu instansi ya. Terus di pusat terbukti TPPU-nya, ya sudah memang itu yang harus. Tapi kalau yang di Jaksel memang tidak terbukti TPPU-nya, ya kan masih dalam satu instansi ya. Terus di pusat terbukti TPPU-nya, ya sudah memang itu yang harus. Tapi kalau yang di Jaksel memang tidak terbukti TPPU-nya, ya sudah memang itu yang harus.
terjadi ya, bukan karena nggak ada loh dari kubunya pelapor mengatakan waktu TPPU nggak terbukti, oh pasti disuap nih, oh pasti di ini nih, oh pasti nggak ada. Tapi dari kubu sindikat itu belum apa-apa sidang udah dituduh, udah dituduh ada apalah, lapor ke KPK lah, bla 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 bla, ini itulah makanya. Tapi aku merasa kalian tuh tadi yang ngomong habis berapa duit tuh si terpidana. Gak usah begitu. Aku meyakini dalam kasus ini, karena ini viral kasusnya dan ini bukan kasus yang merugikan negara, ini dalam rangka masyarakat vs masyarakat mencari keadilan. Ya, ini masyarakat vs masyarakat mencari keadilan. Dan aku merasa kalau aku itu udah di dalam satu kasus, pasti aku membela yang benar menurut aku. Kalau aku udah merasa orang yang aku bela benar itu, aku akan bela sampai gepeng. Si terpidana tahu itu, ya. Dan si terpidana itu tahu banget aku tuh anti suap. Fitri Salhuterus itu anti suap. Karena apa? Ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyaksikan apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita mencari keadilan tidak didapatkan di dunia, ya udah kita serahin aja. Nanti ada pengadilan terakhir di hidup kita, gitu. Nggak ada ya. Jadi kalian itu mau ngomong apa, mau garing apa ini apa, aku malah merasa kalian selalu nge-framing aku itu Markus lah atau apalah ya. Itu tuh malah membuat aku itu di lingkungan teman-teman aku yang penegak hukum, aparat penegak hukum, merasa begitu aku ada di dalam satu kasus, aku membela, pasti aku bela yang benar. Dan mereka tahu semua bahwa aku ini orangnya anti suap, ya. Haram, aku haramkan dalam mencari keadilan menyuap. Sudah terbukti di kasusnya Isa Zega, ikhlas. Karena apa? Ada pengadilan terakhir nanti. Masalah hakim yang memvonis siapa itu udah urusan dia. Karena apa? Orang yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu yang akan ditanya itu lebih-lebihkan penegak hukum nanti di akhirat. Biar aja mereka mempertanggungjawabkan atas vonis-vonis. Kalau pelapor mungkin ya sudahlah, ya dia senang, tapi jangan lupa dia turut serta di dalam kezoliman yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap Isa Zega. Karena aku melihat dakwaannya ITE, vonisnya pemerasan, aneh, ngadi-ngadi gitu ya. Semangat, maju terus, bela yang benar, insya Allah ya. Biaya PH itu nggak usah ngomongnya juga habis berapa ya. Ya kalau biaya PH kan udah tahu semua. PH-nya terpidana itu udah kayak ayah buat dia. Aku rasa nggak ada biaya malah membela dengan sebagai seorang ayah ke anak. Jadi kalian tuh jangan, tidak semua penegak hukum di Indonesia ini oknum. Ingat ya teman-teman ya, tidak semuanya oknum. Kasihan sama yang jujur-jujur, kasihan sama yang baik-baik. Kalau kalian pukul rata, setiap ada kasus pasti kalian distempelin, oh ini nyuap ya, oh ini itu nggak fair, itu nggak adil buat mereka yang jujur. Gitu. Kalau sekarang dari tuntutannya 20 tahun, dari tuntutannya 11 tahun, TPPU itu kan harusnya 20 tahun ya. Dia divonis 6 tahun ya sudah, orang pelapor juga nggak. Pelapor itu, aku meyakini kenapa aku bela pelapor, karena dia bukan orang jahat. Sampai dia bilang, bukan masalah berapa lama dia divonis, tetapi dengan divonis dia bersalah, dia memeras, itu sudah puas, udah cukup. Udah cukup distempel jidatnya itu kalau dia itu narapidana. Atas kelakuannya apa? Memeras. Jadi kalau misalnya si terpidana ini ngomong, kalian nggak bisa memanggil aku lagi pemeras, udah jelas-jelas vonisnya pemerasan. Bukan, bingung aku ya, bingung. Jadi sudahlah, sudahi. Aku sudah prediksi bahwa lambat laun berita tentang si terpidana ini pun akan tenggelam. Lama-lama mereka akan melupakan dan dia akan ditinggalkan. Gitu. Nah, ini renungan buat dia. Renungan buat dia di sana. Semoga selama menjalankan masa tahanannya ada orang-orang yang tulus yang masih ada di hidup dia untuk menemani dia sampai nanti dia bebas ya. Jangan nanti dia menjelang bebas banyak lagi yang deket-deketin dia, banyak lagi yang carmuk sama dia. Nah, basi itu ingat ya, sampaikan ke dia. Kalau sekarang orang-orang yang
dia anggap itu bestie tapi nggak ada di hidup dia sekarang, ujung-ujung nanti kalau dia udah mau bebas dia merapat lagi, ludahin. Suruh diludahin nama aku ya, suruh ludahin, kalau nggak suruh usir aja, usir. Nanti kalau ada orang yang deket-deket dia menjelang dia bebas, ingat ya kata Nepos, suruh ludahin. Iya. Yang penting labelnya, iya, yang penting dia divonis didakwa sebagai apa? Pemeras dan pelaku TPPU, karena uang dari pemerasan itu dia untuk apa? Untuk membeli aset yang sebetulnya itu dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Habis ini jangan dibahas lagi. Iya, aku nggak akan bahas lagi karena ini kan dari kemarin kalian nanya pendapat aku, ya aku kalau sebagai manusia aku kasihan lah. Aku kan bukan orang jahat, ya kasihan, tentu aku prihatin. Tapi ya inilah hukum, harusnya dia jangan banding. Udah bagus itu 4 tahun. Walaupun JPU banding ya, karena JPU memang wajib banding. Tapi kalau menurut aku, kalau dia nggak banding mungkin juga nggak akan begini ceritanya. Mungkin kalau JPU banding mungkin ya bisa aja cuman menguatkan apa yang terjadi di Jaksel. Tapi karena dianya juga banding, jadi apa? Jadi perang banding. Riwayatnya. Sukabumi, aduh aku kangen ke Sukabumi. Apalagi yang mau ditanya, aku mau nge-gym nih. Aku penasaran dia ngamuk nggak ya? Ya dia marah, dia kecewa. Orang-orang yang menjanjikan kebebasan buat dia itu pada menghilang, ya, pada nggak ada di hidupnya. Bahkan kan aku kemarin live tuh, beberapa orang yang tadinya mau nolongin dia, mau nemenin dia, mau nenangin dia, mau apalah, dia lebih tahu lah, malah nyari aku. Mereka bercerita apa yang support, apa yang mereka lakukan, nemenin, nenangin dan lain-lain. Sekarang mereka udah pada nggak mau, ya kasihan sebetulnya. Apa sebetulnya yang dia lakukan itu? Makanya kalau udah begitu mulutnya dijaga, jangan nyakitin hati-hati orang yang ada di sekelilingnya. Jangan suka nyepelein tenaga orang. Ya, orang itu juga punya kegiatan, punya kesibukan. Kalau udah misalnya ada orang nih ya guys ya, ini aku ya, kalau orang itu udah ada di hidup kita, membantu tanpa pamrih, itu tuh privilege loh. Itu benar-benar harus berterima kasih. Jangan mentang-mentang kalian ini siapa, somebody, terus kalian itu merasa berhak aja orang-orang itu memberikan bantuan kepada kalian, ya. Mereka yang mau ngebantu hidup, mereka yang mau nemenin, yang mau ngebantu hidup si terpidana ini pun punya kegiatan, punya kesibukan. Tetapi kalau mereka ini yang mau menemani, mau menyemangati, mau ngebantuin, mau berpikir, lalu pada sakit hati dengan ucapannya walaupun dia sudah di sana, itu kan nggak baik. Ya ini katanya karena mereka yang tadinya mau ngebantu, mau nenangin dan lain bla 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 bla, itu pada nyari aku, pada ceritain apa yang terjadi. Aku cuma bilang gini, oh gitu ya, ya udahlah sabarlah, ya itulah dia. Udah, terus aku mau ngomong apa? Akhirnya kan mereka pada pikir, iya ya Kak Fitri aja yang sudah begini, itu bukan dari mulut aku, dari mulut orang-orang. Tapi kan aku udah ikhlas. Aku tuh tidak pernah mau mengungkit apa perbuatan yang sudah aku lakukan terhadap orang lain, ya. Tapi kalau kalian bertanya nih, pendapat aku tentang vonis 6 tahun ini naik jadi 6 tahun ya, sebagai manusia aku kasihan. Nggak peres nih ya, mikirin anak-anaknya. Anak-anak itu kan cepet gede. Tapi balik lagi, ya udah, ini kan fase kehidupan yang harus dia jalani. Semoga nanti setelah melewati masa hukumannya, dia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan aku pesen nih sama dia, ini bener-bener pesen, sampaiin ya ke dia ya. Kalau ada orang-orang yang meninggalkan dia atau
udah nggak mengurusin dia lagi, atau nanti kalau dia udah mau bebas mereka pada merapat lagi, ngedeketin lagi, atau apalah ludahin, kata aku ya, ludahin ya. Dia nggak perlu orang-orang seperti itu di hidupnya. Jadi manusia baru aja, jadi manusia baru, perbaiki diri, dijaga mulut dan sikapnya. Ingat, kalau ada orang-orang yang mau ngebantu dia tanpa pamrih, itu harus dijaga ya, harus dijaga hubungannya. Karena kadang-kadang orang lain itu bisa lebih dari saudara ya, bisa lebih dari saudara. Kayak aku nih, orang lain itu bisa lebih kayak adik aku ya, lebih dari adik aku daripada si Usi biadab itu yang sekarang lagi buron ya. Aku sih jujur, karena apa, dia sudah dia bukan orang lagi, dia bukan manusia yang harus aku perhitungkan sekalipun dia saudara aku, karena dia tidak bersikap seperti layaknya seorang saudara. Banyak teman-teman perempuan aku yang lain merasa aku lebih merasa mereka lah adik-adik aku yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi pembelajaran betul ya. Apalagi yang mau kalian tanyain? Udah ya, mengenai vonis naik 6 tahun ya sudah, ini yang harus dia lewati. Mudah-mudahan dia menjadi manusia yang lebih baik dan orang-orang yang ada di sekeliling dia tidak meninggalkannya. Tapi pesan aku nanti kalau orang-orang nih yang ada sekubu sama dia tiba-tiba satu-satu menghilang, karena aku meyakini ya lama-lama dia akan dilupakan. Lama-lama akan orang males ngebahas dia. Dia naik 6 tahun aja udah gak viral kan, belum apa-apa udah dilupakan gitu loh. Tapi nanti nih orang-orang yang ada di sekeliling dia, kalau tiba-tiba dia mau lepas nih, terus merapat lagi, ludahin, kata aku ya. Dokter pada kemana ya temennya? Iya, si paling kaya juga kemana ya, si paling besti kemana, si paling segalanya kemana. Apalagi yang mau kalian tanya? Kemarin aku ke Bandung, udah ditanya ya. Aku kenapa ke Bandung kemarin? Karena aku tiba-tiba dapat surat panggilan atas keterangannya Adrina Izazega, nama aku disebut. Jadi mau gak mau aku taat hukum nih, aku ngasih keterangan. Aku memberikan keterangan sesuai yang aku tahu, tidak melebihkan, tidak mengurangkan. Kalau kalian bertanya, kenapa kakak bersaksi? Kalian ingat, aku ini orangnya mirroring. Mirroring itu tahu nggak? Apa yang orang lakukan, aku lakukan. Karena kan kita udah dua kubu nih katanya. Kenapa aku mau bersaksi? Karena kan yang dilaporin juga kan teman aku. Iya aku tahu, udah aku anggap adik aku. Tapi aku udah kasih tahu, udah jangan onar. Bisa nggak minta maaf? Bisa nggak tabayun? Kan lain di depan, lain di belakang. Malah aku diomong-omongin di belakang. Dikira aku nggak tahu, aku tahu. Tapi ya udahlah, aku maafin. Tapi karena ini panggilannya resmi, aku harus memberikan keterangan. Karena nama aku disebut, ya aku harus kasih keterangan. Paham kalian ya? Jadi kalau misalnya aku memberikan aku punya dua pilihan, memberikan keterangan atau menolak. Sebetulnya aku punya dua pilihan, tapi aku mau ngasih pelajaran ke dia. Dia pun dulu begitu di Malang. Dia harusnya punya dua pilihan. Dia mau menjadi saksi atau tidak atas laporan Izazega. Kan dia milih jadi saksi, walaupun dia meringankan, itu aku apresiasi. Tapi tetap vonisnya apa? Vonisnya adalah Izazega dituduh apa memeras. Padahal kalau dipikir-pikir, yang transfer kan dia. Coba kalau dia nggak menjadi saksi, mungkin nggak akan begini ceritanya Izazega, ya nggak? Ya udah, aku mah mirroring aja. Jadi kalian jangan heran, karena itu udah dua kubu. Aku hanya memberikan pelajaran. Oh ya ternyata gini ya, kalau merasa dianggap teman, apalagi kakak, tiba-tiba menjadi saksi orang lain yang baru aku kenal, rasanya nggak enak. Ya itu rasanya nggak enak, gitu. Jadi belajar ya. Tapi harapan aku ini semuanya menjadi pelajaran. Dan damailah. Aku tuh enek dibawa-bawa melulu, enek ya. Tapi ada pelajaran di sini. Aku hanya mirroring. Karena apa? Karena dia pun berhak, bisa banget menolak untuk menjadi saksi. Tetapi dia menjadi saksi untuk Adrina Izazega. Nah sekarang aku pun begitu. Aku berhak sebetulnya nggak mau. Tapi aku mau ngasih pelajaran. Oh gini rasanya. Gitu. Paham ya kalian ya? Kalungnya seharga rumah enggak. Renzo sama Aska masih temenan kah? Masih lah, masa anak-anak mau dibawa-bawa urusan orang tua. Dia masih main game tiap hari juga, kadang-kadang suara Aska aku denger.
Ikut-ikut yang sebelah kubu sebelah jadi julid mulutnya. Siapa yang julid mulutnya? Siapa yang julid mulutnya? Aku belum paham. Bijak sekali, bukan bijak, hidup itu harus begitu menurut aku. Kalau kalian gak setuju dengan cara hidup aku, ya itu derita kalian. Kalau aku mah begitu ya, karena kasus ini aku tuh nggak tahu apa-apa. Cuman yang bikin aku sakit hati ini netizen ya. Kalian harus tahu yang bikin aku sakit hati ini. Kenapa aku mau bersaksi? Kenapa aku mau bersaksi? Aku bikin sakit hati ini karena ada kata-kata dari seseorang yang mengatakan ini semua kalau nggak gara-gara Kak Fitri nggak akan begini. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Dia di depan aku baik, di belakang aku ngomongin aku melulu, ya. Jangan dibilang aku tuh nggak tahu. Dia lupa bahwa aku sudah bilang dari awal dan semua pun tahu. Aku selalu bilang sama kalian netizen, tidak ada pertemanan yang bisa dibeli di linknya aku. Jadi kalau aku tersakiti itu, teman-teman aku tuh tahu harus bersikap apa, harus berbuat apa. Jadi aku mah diem aja. Mereka tahu, oh kayak satu pohon saudaranya disakiti nih, pasti yang lain itu merasa sakit juga. Itu baru teman sejati. Jadi kalau ada orang ngomong apa di belakang aku, kedengeran pasti nyampe ke kuping aku, pasti. Ya kan nuduh-nuduh gara-gara aku. Dari awal aku nggak ikut-ikutan. Aku dituduh melulu. Sekarang aku aminin, ya udah let's play. Ya let's play, paham let's play. Ayo sampai di mana aku jabanin, ya. Ya balik lagi ya, semoga pada damai lah. Apalagi urusannya cuma masalah materi doang. Tuh lihat tuh Aceh dengan Medan, kun fayakun katanya. Kalau Allah mau berkehendak, Allah mau ngasih pasti ada jalannya, Allah mau ngambil juga pasti ada jalannya. Gak usah kalian ribut gara-gara materi. Lihat tuh Reza Gladys sekarang udah melonjak lagi, usahanya udah naik lagi, masya Allah, tabarakallah banget kan. Ikhlas aja lah. Gak ada manusia yang bisa menjatuhkan manusia lainnya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lo lihat tuh Reza Gladys sekarang udah, aku lihat dia perjalanan bisnisnya udah naik lagi, bagus. Kalau udah jalur langit ngeri, iya. Iza Zega baik-baik aja sayang. Sudah, kalian sudahi ya, nggak usah bahas. Alhamdulillah 6 tahun inilah itulah, udah biarin aja. Semoga dengan kejadian ini bisa membuat si terpidana menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya. Bu Fit, tahu Bu Fit, dengan suami aku dia fans sama Bu Fit, katanya ikutin tuh cewek-cewek bisa berkarir, itu keren, makanya aku salamin ya sama suami kamu ya. Biasanya nih teman-teman aku yang pada punya suami ya, istrinya kalau udah main sama aku pada ketakutan. Takut pinter. Pada takut. Biasanya para suami kalau istrinya udah main sama aku ketar-ketir. Karena apa? Takut pinter gitu. Pada suaminya ngomong, kadang-kadang para suami ini serba salah ya. Punya istri pinter ditakutin, tapi lihat perempuan lain pinter dikagumi. Bingung. Bingung aku sama para laki-laki. Sebetulnya kali-kali ini laki-laki ya pengen punya pasangan hidup itu apa? Kalau punya pasangan hidup suruh nyapu, nyuci, ngepel, ngurus anak. Kamu kawin sama perempuan apa kamu kawin sama orang, menikah sama orang yang kamu cintai? Apa kamu ingin menikahi sama staf apa tuh ART? Itu kalau aku mah ngomong sama Cen dari awal pacaran, aku nggak bisa, aku bisa ya, aku nggak bisa masak, aku nggak bisa gini, bilang aja nggak bisa semua, karena aku menikah sama dia bukan untuk jadi pembantu. Bercanda ya guys, jangan ikutin kalau nggak bener, bercanda. Bingung aku ini sama para laki-laki. Kalau ngeliat istrinya pinter takut, tapi ngeliat perempuan lain pinter dikagumi. Mudah-mudahan suami kamu nggak gitu ya, karena kamu pun kan disuruh pinter, disuruh disuruh berkarir. Nah itu bagus.
Karena aku syok juga ada seorang laki-laki yang suruh ngikutin kayak aku bekerja. Karena rata-rata ya, ini pasti temen aku yang nonton ketawa ngakak. Rata-rata nih para suami kalau udah main sama Fitri Salhutaru, aduh ntar dia pinter gitu. Padahal aku gak ngapa-ngapain. Nonton sambil masak tertampar terjungkal. Iya ya. Ya Bu Fit lebih duluan dari aku, katanya bisnisnya banyak, tas salon serumah, jadi semangat juga sekarang balik jadi di umur 23. Iya semangat ya, apalagi kamu masih 23 tahun. Aduh aku 23 tahun itu masih merintis banget. Dia duluan dari aku, katanya bisnis. Iya sambil iya aku bentar lagi treadmill. Sudah ya netizen, sekian klarifikasi hari ini. Mudah-mudahan harapan aku mudah-mudahan season 2 ini tidak berlanjut. Mudah-mudahan orang-orang yang berseteru ini tahun baru, hidup baru dengan dunia adem ayem ya. Sosmed udah adem nih sekarang. Sosmed udah adem. Aku mengerti sebagai orang yang difitnah, apalagi dikata-katain gak baik, diposting-posting usahanya dengan caption-caption yang gak baik, pastilah sakit hati. Nah harus dipahami itu. Mau katanya apapun tetap aja kan ada dampak dari perbuatan yang dilaporkan ini, ada dampak buat hidupnya, buat keluarganya, buat usahanya, ada dampaknya ya. Jadi jangan tutup mata hati kalian yang menyaksikan kehuru-haraan, keonaran skincare ini. Mau nggak mau, gara-gara oknum-oknum para dokter yang sok-sok mereview yang bukan wewenangnya, itu menjadi hancur dunia skincare. Jadi kalau ada perlawanan dari orang-orang yang hancur itu, ya wajar. Terkait kebenaran atau tidaknya, ya kita pakai adab dan nurani aja dulu. Akibat ulah-ulah mereka ini, bisnis mereka hancur ya. Perkara bener enggaknya ada BPOM, ada pihak yang berwajib yang harus mengadili, bukan dari mereka-mereka ini yang punya tujuan, apalagi sesama jualan skincare ya. Itu pesan aku. Kalau memang ada pelaporan atas perbuatan tidak menyenangkan, ITE dan lain-lain, ya udah renungin aja kira-kira orang yang dilaporin ini benar-benar salah atau enggak. Kalau memang ada perbuatannya, apa sih susahnya minta maaf? Apa sih susahnya mengakui, oh iya ya ternyata aku salah ya, akibat ucapan aku ini orang jadi hancur usahanya. Oh mau katanya orang yang hancurkan katanya ya katanya, oh nggak bener lah, oh beginilah, oh begitulah. Bukan begitu caranya, bukan begitu juga, bukan dihakimi di dunia maya lalu akhirnya menjadikan pelaporan ya kan. Harusnya kalian ini orang udah pada dokter, pasti udah pada pinter ya, udah pada pinter tahu caranya bagaimana. Apalagi pada punya PH, harusnya PH-nya ngasih tahu yang bener bagaimana. Kalau sekarang ada pelaporan ini itu ya jalanin. Tapi aku tetap sebagai orang yang tahu semuanya, sudahlah. Orang semarah-marahnya kayak Yoke aja ya. Aku tuh kurang 5 tahun dibully sama Yoke. Dia minta maaf langsung luluh. Walaupun aku sempat kesel lagi, kemarin dia WA lagi minta maaf lagi, luluh lagi. Sudah, orang kalau semarah-marahnya orang kalau udah minta maaf, perkara nanti ada balasan, misalnya ada perlawanan juga dari yang dijatuhkan, itu wajar lah. Namanya orang digampar, masa diem aja? Gampar balik lah, kan aku udah contohin. Kalau dibully balik, kalau diinjek balik. Biar apa? Self care. Kalau bukan kita yang bela diri, siapa lagi? Nah sekarang kalau udah saling lapor, ribut lah sana. Tapi ingat ya, kalau aku akan selalu berdiri di orang yang benar. Terserah, ini kita melihat fakta hukumnya dulu ya. Ada perbuatan orang-orang yang merugikan akibat ketik-ketiknya, akibat podcastnya, akibat unggahannya, itu orang jadi rugi. Harusnya bukan kalian yang menghakimi. Lapor pak gitu. Paham ya netizen? Dah aku mau baju Tata udah disiapin? Sudah ya gitu. Bilang kalian mau ngomongin apa, aku apa lagi? Duta Tabayun. Bye. Semoga nih
ucapan aku ini sama fansnya dicerna dengan baik ya, dicerna dengan baik ya. Tidak ada keindahan yang benar-benar indah selain perdamaian. Nggak usah kasak-kusuk kesana kesini kesana kesini. Di atas langit ada langit, di atas awan ada awan. Apalagi ya, nggak usah sok jago. Bye, assalamualaikum.